Pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat 13 negara yang ditinggalkan Citibank untuk lini bisnis perbankan retailnya. Mulai dari Australia, pemirsa, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, kemudian juga ada India, Thailand, Taiwan, Korea, China, Rusia, Bahrain, dan juga ada Polandia. Tadi pun juga sempat kita singgung bersama dengan Bapak Dodi Arifianto. Selanjutnya kita akan coba lihat grafis quote dari CEO Citi Indonesia, Bapak Battara Sianturi, di mana penyegaran strategi oleh Citi akan menciptakan peluang besar bagi kami untuk menawarkan nilai proposisi yang berbeda dan unik kepada para klien kami. Saat ini kami memasuki fase baru pertumbuhan dan transformasi yang berfokus pada bisnis perbankan institusional kami. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga bagaimana kinerja Citigroup pemirsa dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat di kuartal pertama di 2021, 7,9 miliar dolar Amerika Serikat, kinerja tahun 2020 di 11,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini tampaknya mengalami penurunan pemirsa, di mana di 2020 di 11,4 miliar dolar Amerika Serikat, di kuartal pertama 2021 di 7,9 miliar dolar Amerika Serikat. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dodi Arifianto, ekonom perbankan BINUS University. Pak Dodi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya. Ya, berbincang bisnis consumer banking, Pak Dodi, bagaimana Anda melihat perkembangan terakhirnya, Pak, khusus di Indonesia, Pak Dodi, apakah consumer banking merupakan salah satu yang terdampak dari pandemi COVID-19? Ya, kita kalau bicara kalau pandemi ini berdampak pada siapa saja ya. Jadi berdampak pada berbagai sektor termasuk rumah tangga. Ya, kalau posisi terakhir saya lihat kalau kita bicara consumer banking ini suatu porsi yang besar sekali dari total kredit ya, dari total kredit yang lebih dari hampir 6.000 triliun itu sekitar 28%, 1.600 triliun itu berasal dari consumer banking ya. Jadi itu cukup besar. Nah, apa saja di situ, mulai dari KPR ya, kalau kredit ya, KPR, ada kredit kendaraan bermotor, ada kartu kredit ya, ada kredit serbaguna seperti itu yang tanpa agunan ya, seperti itu. Dari sisi dananya ada simpanan ada deposito, giro tabungan, kemudian ada semacam e-money, ada beberapa kan bank masuk kepada e-money seperti itu, e-money, e-wallet seperti itu, termasuk transaksi jasa seperti penyediaan bank garansi ya. Jadi kalau misalnya punya anak sekolah, biasanya universitasnya minta bank garansi dan sebagainya seperti itu. Saya kira kita bersama seperti saya katakan tadi. Jadi memang dengan pandemi ini ya tentu saja semua terpukul ya. Jadi semua segmen itu kena seperti itu. Tapi kalau kita bicara mid term dan long term, tentu kita bicara recovery, dan recovery ini tentu terjadi juga pada consumer banking. Saya kira kita akan kembali normal. Cuma ya ini tadi ya, tren arah delivery daripada consumer banking ini mungkin akan berubah ya, seperti itu. Dan dengan delivery yang berubah ini kita lihat nanti pemainnya juga akan banyak yang banyak baru yang masuk ya, seperti itu. Yang itu yang akan meningkatkan kompetisi. Yang kalau kompetisi meningkat itu akan mempressure margin ya, profit margin seperti itu. Itu yang kebanyakan mungkin nggak srek ya. Jadi kalau kita bicara bisnis itu cuma dua tuh polanya tuh ya, apa volume play atau margin play. Ya, kita menjual banyak tapi profitnya per unitnya dikit-dikit saja, atau jual dikit tapi profitnya satu orang atau satu nasabah bisa sampai 20-30% seperti itu. Nah, itu bisnis yang berbeda. Yang tadi yang wealth management, makanya tadi ya kalau Citibank ya membidik yang kedua tadi. Makanya mereka sentralisir kepada pusat-pusat keuangan dan mereka nyatakan di situ konsumer akan diarahkan kepada wealth management seperti itu. Baik, adanya pergeseran kepada fintech P2P lending
yang relatif agresif, yang relatif lebih cepat, ini juga Ya, menjadi tantangan tersendiri Pak bagi perbankan. betul, betul, seperti itu. Ya, ya beberapa bank kalau kita lihat ya nggak ada masalah. Buktinya kita baca digital banking banyak yang mau masuk, banyak Mhm. perbankan luar bersiap-siap, baik itu memang bank di belakang sana atau non bank masuk ke sini, ya kan? Seperti itu mereka siap masuk mencapai beberapa bank udah declare menyatakan diri sebagai digital banking fully. Ya, Sepenuhnya, jadi mereka nggak akan buka cabang. Semua transaksi delivery produk bank itu sepenuhnya digital. Seperti itu, mereka sudah berani serevolusioner itu. Seperti itu. baik. Sementara dari Citibank ini memandang dari strategi dan aspek lain begitu, Pak Dodi? Ya, iya. Kan mereka bilang situ, tuh Indonesia bukan mereka menghilang ya. Mereka bergeser ke institutional banking. Jadi Mhm. nasabah institusi ya, baik itu perusahaan, mungkin saya nggak tahu pemerintah, kan banyak investment banking kan mereka pakai pemerintah. Pemerintah kalau mau menerbitkan SUN ya, global bond itu salah satunya di handle sama Citi sering tuh. Seperti itu. Ya mungkin mereka ke sana nanti ya. Jadi mereka melihat itu dikaitkan tentu saja dengan karakter perusahaan dan budaya. Karakter ini kita nggak hanya bicara infrastruktur, tapi polisi tadi juga budaya yang semua tetapkan dari sana yang mereka kemudian mengambil keputusan untuk pull out dari consumer banking yang mereka pull berada di 4 sentra itu. Kemudian di sini mereka di Indonesia kehadirannya fokus kepada institutional banking ya. Tentu sini sudah melalui kajian mendalam di mereka mengambil keputusan seperti itu. Baik, Pak Dodi, yang menarik adalah ketika keluarnya Citibank dari consumer banking, apakah dampaknya kepada perbankan nasional di tanah air ini cukup signifikan tidak Pak? Seperti contoh misalnya untuk kartu kredit, apakah ini juga akan berpengaruh dari pemegang kartu kredit Citibank akan beralih kepada perbankan lainnya? Artinya eh, pelaku perbankan di dalam negeri cukup diuntungkan dengan hengkangnya Citibank dari consumer banking. Ya, saya kira sih itu bisa jadi suatu kemungkinan ya, karena memang Citibank itu pemain besar, ya seperti itu di situ. Jadi dengan bergesernya platform mereka, selama ini kan kartu kreditnya masih terkesan masih mass retail ya. Jadi mungkin lebih cenderung kepada affluent lah, satu tingkat di atasnya seperti itu. Dengan bergesernya ini saya lihat mereka akan membidik yang jauh lebih tinggi ya, high net worth ya, seperti itu. Jadi yang mereka tentu akan yang tidak masuk kategori itu tentu akan jadi pangsa bagi bank lain. Tapi ya kita lihat nih, masanya kartu kredit nanti akan menghadapi kompetisi dari yang lain ya. Kita lihat di sini banyak ya tadi barusan Mas sebutkan peer to peer lending ya. Terus ada yang namanya nanti pay later ya, seperti itu. Dan banyak kalau kita beli barang ya melalui toko online, bayar nggak perlu seketika, bayarnya nanti ya. Banyak perusahaan-perusahaan non bank ya, perusahaan financing ya, itu belanja dulu dah sana, pilih barangnya Ya, nanti bayar belakangan. Nah itu semuanya itu lawannya kartu kredit itu ya, bahkan lebih simpel karena kan melalui internet. Bahkan saya nggak gerak, kalau kartu kredit kan saya harus bergerak, harus gesek kan, pergi ke tokonya baik. ya. Artinya ada tantangan lain begitu, Pak Dodi? Ya, saya kira sih tantangannya di situ. Jadi apakah kartu kredit bisa memberikan sesuatu value added ya, tambahan dibandingkan dengan nanti yang lagi emerging nih ya. Kita nggak tahu Ya, ya pendanaan yang lain yang saya lihat tuh banyak muncul, bahkan mereka berani agresif pasang promosi gitu kan. Kita lihat beberapa financing gitu ya, artinya berani ya seperti itu. Apakah akan berhasil menggerus kartu kredit? Nah itu saya nggak tahu, masih kita baik. nanti akan time will tell seperti itu. Pak Dodi, menarik, kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen selanjutnya nanti kita akan coba bahas bagaimana nasib nasabah dari Citibank ketika kebijakan ini diberlakukan. Proses peralihan juga seperti apa sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Dodi, dan bersama kami, Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.